Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Haidir dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pendidikan ekonomi lintas minat yang berjudul Diagram Pelaku Ekonomi 3 Sektor. Circular Flow Diagram 3 Sektor. Circular Flow Diagram pada perekonomian 3 sektor merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Pembahasan mengenai interaksi ekonomi di antara ketiga pelaku ini dibahas dalam perekonomian tiga sektor. Perekonomian tiga sektor juga disebut sebagai perekonomian tertutup. Disebut demikian karena perekonomian tiga sektor hanya memperhatikan interaksi ekonomi di dalam negeri saja, tanpa melibatkan interaksi dengan luar negeri. Circular flow diagram untuk tiga sektor ini cukup melihat interaksi antara ketiga pelaku, yaitu sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Berikut diagram perekonomian tiga sektor. Pada panah nomor 1, menggambarkan terjadinya aliran pembayaran atau aliran uang dari rumah tangga ke perusahaan. Rumah tangga dalam hal ini berperan sebagai konsumen yang membeli barang, sedangkan perusahaan berperan sebagai produsen yang menghasilkan barang dan jasa. Rumah tangga membeli barang sehingga barang berpindah dari produsen ke konsumen. Namun, pembayaran atau uangnya berpindah dari konsumen ke produsen. Panah nomor 2, aliran pembayaran dari perusahaan ke rumah tangga. Dalam hal ini, perusahaan berperan sebagai produsen yang menghasilkan barang dan jasa. Namun, perusahaan tidak mungkin menghasilkan barang dan jasa dengan sendirinya. Perusahaan membutuhkan faktor produksi untuk menghasilkan barang tersebut. Aliran pembayaran dari perusahaan kepada rumah tangga memiliki beberapa bentuk, yaitu gaji, upah, bunga, dan sewa. Panah nomor 3, aliran pembayaran dari pemerintah ke rumah tangga. Aliran pembayaran dari pemerintah kepada rumah tangga memiliki beberapa bentuk, diantaranya berupa gaji, bunga, dan transfer. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya memerlukan tenaga kerja. Tenaga kerja ini harus dibayar dalam bentuk gaji. Sedangkan pembayaran berupa bunga terjadi saat pemerintah meminjam uang sehingga harus membayar bunga. Pemilik dana yang berasal dari rumah tangga akan mendapatkan bunga bila meminjamkan uang kepada pemerintah. Pemerintah biasanya memerlukan pinjaman untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Panah nomor 4, aliran pembayaran dari rumah tangga ke pemerintah. Aliran uang dapat mengalir dari rumah tangga kepada pemerintah. Hal ini biasanya terjadi dalam bentuk pajak. Pemerintah menarik pungutan pajak kepada masyarakat. Panah nomor 5, aliran pembayaran dari perusahaan ke pemerintah. Aliran uang dari perusahaan kepada pemerintah ini umumnya juga dalam bentuk pajak, sebagaimana penjelasan panah nomor 4. Panah nomor 5 ini ingin menggambarkan bahwa perusahaan mempunyai kewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Penerimaan pemerintah melalui pajak sebagaimana tergambar pada aliran panah nomor 4 dan nomor 5 akan menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah. Panah nomor 6, aliran pembayaran dari pemerintah ke perusahaan. Aliran pembayaran atau uang dari pemerintah kepada perusahaan biasanya dalam bentuk pembelian barang dan jasa yang dilakukan pemerintah. Sekian penjelasan tentang diagram perekonomian tiga sektor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.